Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya keberagaman di negeriku, yaitu keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak bisa lihat di atas ini ada judulnya. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keragaman suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Nah, di negara Indonesia, agama menjadi faktor terpenting dalam menjalin kehidupan secara bersama pada suatu wilayah tertentu atau kumpulan masyarakat. Nah, keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama-sama. Sesungguhnya keberagaman ini adalah kelebihan bagi Indonesia. Keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan bagi bangsa apabila dikelola dan dijaga bersama-sama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa di tanah air. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Berdasarkan data dari Badan Kemendikbud Republik Indonesia, jumlah bahasa daerah di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Nah, dari 718 bahasa daerah tersebut, sebanyak 90% tersebar di wilayah Indonesia Timur. Nah, apakah di daerah lingkunganmu masih menggunakan bahasa daerah? Nah, Ibu ingin kalian menuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah contoh tabel yang nanti akan kalian tuliskan. Dan kalian silahkan menuliskan di buku tulis IPS. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Keragaman bahasa daerah adalah salah satu ciri khas Indonesia. Namun, walau memiliki ratusan bahasa daerah, ternyata ada beberapa di antaranya yang berada dalam kondisi kritis atau sangat terancam punah. Hal itu disebutkan dalam penelitian untuk pemetaan dan pelindungan bahasa daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1991 sampai dengan 2017. Disarikan dari data hasil penelitian tersebut bahwa setidaknya terdapat 4 bahasa daerah di Indonesia yang kondisinya kritis atau sangat terancam. Keempat bahasa tersebut adalah bahasa Reta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, lalu bahasa Saponi di Kabupaten Waropen, Papua, kemudian bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat, serta bahasa Meher di Pulau Kisar, Maluku. Dari laporan penelitian ini berikutnya, disebutkan setidaknya ada 18 bahasa daerah yang berada dalam kondisi terancam punah. Pembagiannya yaitu sebanyak 9 bahasa daerah di Papua atau bahasa Mander, Namla, Usku, Makleu atau Makleu, BKU, Mansim Borai, Dubu, Irarutu, Podena, serta 4 bahasa daerah di Sulawesi Selatan yaitu Ponosakan, Konjo Sangihe Talaut, Minahasa atau Gorontalo. Kemudian ada 2 bahasa daerah di Sumatera yang berada dalam kondisi terancam punah, yakni bahasa Bajau Tungkal dan bahasa Lematang. Berikut ada 2 juga bahasa daerah di Maluku yang terancam punah yaitu bahasa Hulung serta bahasa Samasuru. Dan 1 bahasa daerah selanjutnya yang terancam punah ialah bahasa Nedebang di Nusa Tenggara Timur.
Lewis et al. Tahun 2015 berpendapat bahwa ada dua dimensi dalam pencirian keterancaman bahasa, yaitu jumlah penutur yang menggunakan bahasanya, serta jumlah dan sifat penggunaan atau fungsi penggunaan bahasa. Suatu bahasa dikatakan terancam apabila semakin sedikit masyarakat yang mengakui bahasanya, dan oleh karena itu, bahasa itu tidak pernah digunakan atau diajarkan kepada anak-anak mereka. Selain itu, suatu bahasa dikategorikan terancam punah jika bahasa itu semakin sedikit digunakan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kehilangan fungsi sosial atau komunikatifnya. Adapun UNESCO pada tahun 2003 menggolongkan 6 tingkat keadaan bahasa berdasarkan penilaian vitalitas atau daya hidup bahasa. 2 di antaranya tingkatan itu adalah terancam dan sangat terancam. Bahasa yang terancam disebut akibat anak-anak tidak lagi menggunakan bahasanya di rumah sebagai bahasa ibu. Sedangkan bahasa yang sangat terancam karena bahasa itu hanya digunakan antar generasi tua tetapi tidak kepada anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah, kemudian kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf dan dituliskan dalam tabel berikut dalam buku bahasa Indonesia kalian. Nah, ini adalah contoh tabel untuk menulis ide pokok. Nah, di nomor 1 sudah tertera ide pokok, yaitu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ide pokok. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Nah, sekarang anak-anak, amatilah teman-teman di lingkungan tempat tinggal Anda dan bagaimana cara mereka berkomunikasi. Adakah tetanggamu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, berikut ini adalah tabel beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Sumatera. Nah, bahasa daerahnya itu ada Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua dari daerah Jawa, bahasa daerahnya ada Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Nah, yang ketiga ada Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu bahasa daerahnya ada Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anangkabalangu, Bengkala, Bilba, Bimo, Blogar, serta bahasa daerah yang lainnya. Selanjutnya yang keempat daerah Kalimantan, bahasa daerahnya Ampanang, Aweng, Bahau, Bakati, Bekati, dan bahasa yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kelima Sulawesi, bahasa daerahnya ada Andio, Arole, Tabulahan, Bodo, Bohon, Suai, Bajau, Indonesia, dan bahasa daerah lainnya. Berikutnya yang keenam ada Maluku, bahasa daerahnya Alune, Amahai, Ambelau, dan bahasa yang lainnya. Serta yang terakhir yaitu Papua, ada bahasa Abrap, Aku, dan yang lainnya.